Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Wa qala ta'ala aidan fi kitabihil karim. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala alaihi salatu wassalam aidan inna ummati la tajtami'u ala dolalah fa idza ra'aitum ikhtilafan fa alaikum bis sawadil a'zam atau kama qila fi riwayah amma ba'd. Hadratal mukarramin, para hadirin hadirat jamaah salat maghrib di masjid yang kita cintai, Masjid Raya Hubul Waton Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dirahmati Allah. Pada malam yang mulia ini, malam Ahad, tanggal, kalau bulan atau tanggal Masehinya kata orang termasuk tanggal cantik ini Pak Haji Al-Mukarramun, tanggal 12 bulan 12 2020. Karena itu tadi sekitar jam 8:30 kami dengan beberapa katakanlah para tokoh, para guru besar dan juga mantan pejabat di provinsi ini melaksanakan satu bedah buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Sonhaji terkait dengan keindahan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tadi komentator yang memberikan sambutan di awal, ya kandidat guru besar kita dari Universitas Mataram yang juga mantan Sekda Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Rosyadi Husaini Sayuti MSc, termasuk juga Profesor Dr. Haji Jamaluddin, dan dihadiri oleh para guru besar, termasuk juga para guru besar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, seperti Profesor Dr. Mansur Maksum, kemudian juga Profesor Dr. Makarim Wibisono, ya mantan Duta Besar Indonesia, dan ternyata juga beliau dulu sekolah dan lama tinggal di Nusa Tenggara Barat, bil khusus di Kota Mataram ini. Nah, ternyata singkatnya bahwa dipilih hari ini sebagai launching bedah buku itu karena diantaranya tanggalnya 12/12/2020 via Zoom, karena penulisnya berada di Kota Malang, kemudian pembedahnya ada di Kota Mataram, dan penyaksinya juga ya dari Sabang sampai Merauke, termasuk non muslim, ada Hindu Buddha, mantan murid dulu ketika S3 dari penulis Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Sonhaji itu. Sehingga password masuk ke Zoom-nya pun menggunakan tanggal ini 12/12/2020. Nah, malam ini alhamdulillah sekali lagi kita masih diberikan kesehatan oleh Allah dan bertepatan dengan malam 27 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, dan tema kita malam ini Al-Mukarramun, kita akan sampaikan terkait dengan pendalaman ya konsep atau istilah ummah di dalam kitab suci Al-Qur'an, di mana konsep ummah ini disebut dalam beberapa konteks. Ya, ada dalam konteks masyarakat religius atau kesatuan masyarakat agama yang diikat oleh kesatuan agama, dan ada juga ya dalam konteks juga masyarakat secara umum, termasuk di dalamnya ada dalam konteks masyarakat yang menganut sistem politik tertentu. Nah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan para jamaah di tengah katanya COVID ini semakin meningkat, tetapi seiring meningkatnya misalnya COVID ini, kesehatan kita juga semakin meningkat. Sehingga ya mudah-mudahan kekebalan itu kata kunci dari ini semua. Dan selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para tabi'in dan tabi'in serta orang-orang soleh yang senantiasa
mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua para jemaah tercatat oleh Allah di Lauhil Mahfuz sebagai orang yang nantinya pada hari akhirat kelak, terutama pada yaumal qiyamah, yaumal mizan, yaumal hisab, kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, para hadirin dirahmati Allah. Sebelum kami lanjut lebih jauh, ya ini untuk memanaskan situasi saja. Sekitar 3 hari yang lalu, tepatnya tanggal 9 Desember 2020 ini, ya kita melaksanakan salah satu agenda demokrasi di Indonesia, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu pilkada untuk memilih calon gubernur untuk tingkat 1 dan wakil gubernur, dan termasuk juga bupati untuk daerah tingkat 2 atau wali kota di kota Madia. Dan ternyata para jamaah, pelaksanaan itu secara serentak nasional, dan itu untuk 4 kalinya secara serentak. Sebelumnya saya bejulu istilahan, siapa yang mau habis SK wali kotanya, gubernurnya, bupatinya, silahkan dimulai. Tapi dengan berbagai pertimbangan, ini yang keempat kali. Dan mungkin kita semua sudah mengetahui, termasuk di NTB ini misalnya di KLU ada, dilaksanakan seperti itu, di Kota Mataram sudah ada, Lombok Tengah, kemudian juga KSB, Sumbawa Besar, dan Kabupaten Bima ya. Dan tidak hanya kita para jamaah, ternyata dalam catatan yang kami ketahui kurang lebih 270 daerah yang melaksanakan pemilihan ini. Sudah barang tentu 270 daerah se-Indonesia ini calonnya tidak satu, kecuali di Kabupaten Sumbawa Barat kemarin, betul tidak ya? Baru kami tahu satu calon, yang satunya kota kosong dipilih begitu. Dan syukur-syukur ya beliau yang menang, yang lebih banyak dibanding kota kosong kan begitu. Tapi artinya di tempat lain ada yang 5 calon kayak di Lombok Tengah misalnya kan. Mungkin di tempat lain, di daerah lain juga ada sampai 6, 7 seperti itu. Dengan pendukung yang berbeda-beda. Dan kita semua yakin bahwa semua calon itu para jamaah, mereka adalah putra-putra terbaik bangsa ini. Putra-putra terbaik dari umat ini. Tetapi disitulah hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kata hikmah mengatakan al-insanu bit-tafkir wallahu bit-tadbir. Manusia hanya bisa merencanakan. Kata orang bule Dasanagung atau mana ini, man proposes but God disposes, atau al-insanu bit-tafkir wallahu bit-tadbir. Manusia hanya bisa merencanakan. Tentu semua calon ini ingin menang, betul apa tidak? Anda gak kira-kira calon ingin kalah? Kecuali yang kota kosong di KSB tadi, karena dia kan benda mati, tidak mungkin dia kepingin menang. Semua calon ingin menang, tapi aturan demokrasi di Indonesia mengatakan hanya satu pasang yang boleh jadi wali kota, tidak boleh ada 2 wali kota. Begitu juga bupati, gubernur, dan sebagainya. Karena itu bagi yang menang, maka sekali lagi itulah takdir dari Allah di Lauhil Mahfuz yang harus kita terima dan berlapang dada. Yakinlah para jamaah bahwa itulah yang terbaik dari Allah. Mari kita bahu-membahu untuk saling mendukung untuk kebaikan umat ini, bangsa ini, sehingga terciptalah baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, yakni masyarakat, bangsa dan negara yang baik, menjalankan aturan-aturan agama, aturan-aturan negara sekaligus, dan akhirnya wa rabbun ghafur, Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita, sehingga negara ini menjadi negara yang adil, makmur, sentosa, dan berlandaskan nilai-nilai agama. Amin. Sebaliknya bagi yang mungkin hari ini harus bersabar, mungkin ini adalah awal kemenangan yang tertunda. Jangan khawatir, ada waktu 5 tahun lagi. Yang terpenting adalah kita masih hidup. Yang terpenting adalah kita masih sehat. Kalau yang sudah lewat pengorbanan dana, uang, pikiran, tenaga, dan sebagainya, ya mari kita ikhlaskan. Kami yakin dari segi positif para jamaah, Allah ingin memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah amal, terutama amal hati. Mana maksudnya amal hati? Iya, ini kita diuji untuk bersabar. Makanya kan pernah imam kita berkali-kali doa, Allahumma ja'alna soburo wa ja'alna syakuro. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang sabar. Ya gampang Ustadz ngomongnya sabar, ya semua kita udah diuji oleh Allah. Tiang saja tadi agak ngos-ngosan datang ke sini, nggak tahu ini bisa membatalin tadi, tapi udah tidak nyaman. Allah, kita berdoa. Artinya justru di balik beratnya itulah pahala akan diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi sekali lagi bagi pelunggu-pelunggu, Bapak
para calon kemarin dengan tim yang mungkin belum ditakdirkan menang oleh Allah, maka bersabarlah. Ya, di dalam surah Az-Zumar, ya, Allah katakan ya bahwa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi sekali lagi ambil positifnya. Apa positif dari perspektif agama? Inilah ajang kita untuk bersabar. Karena dengan bersabar sesabarnya Allah akan berikan pahala bighairi hisab. Jadi tidak terhitung. Kalau sholat misalnya berjamaah ada angkanya hitungannya. Kalau sendiri 1. Tapi kalau berjamaah 27 derajat. Tapi sabar, apa istilahnya dalam matematik itu ya, tidak terhingga dia, sigma, tidak terhingga. Karena itulah marilah kita jadikan sebagai ajang sabar. Ini maksud kami ini bukan memanas-manasi, tetapi kewajiban kita tokoh masyarakat, tokoh agama untuk menenangkan umat, menenangkan masyarakat. Al-Mukarramun yang dirahmati Allah, kembali ke pokok kajian kita tentang persoalan umat. Nah, kalau mukaddimah tadi kami sampaikan, ini sebagai sebuah konsekuensi sekali lagi kita hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan apa kaitannya dengan filsafat Islam? Pernah sekali lagi kami garis bawahi para jamaah yang dirahmati Allah, kalau berbicara dalam perspektif filsafat Islam, sekali lagi objek filsafat Islam garis besarnya ya ada 3 juga pernah kami sampaikan. Yang pertama bahwa filsafat Islam menjadikan persoalan ketuhanan ya menjadi salah satu objeknya. Yang kedua adalah persoalan alam semesta. Tentu perspektif kita adalah perspektif Islam. Kalau misalnya filsafat Barat, filsafat Yunani, filsafat Eropa memandang Tuhan mungkin tidak sama dengan kita. Maka kita dengan berfilsafat ini ya harus semakin yakin seyakinnya Allah lah Tuhan yang luar biasa kuasa, maha kudrat iradat yang menentukan kehidupan alam semesta ini. Begitu juga yang kedua adalah persoalan alam semesta. Dan yang ketiga adalah persoalan manusia. Sekali lagi para jamaah kita bangga bahwa manusia ini adalah satu entitas besar, satu entitas yang tidak kalah penting dari hal-hal yang sudah disebut tadi. Dan ketika kita berbicara tentang filsafat manusia, maka di sana ada manusia dalam konteks masyarakat. Inilah poin penting dari apa yang kita sampaikan mukadimah barusan terkait dengan pelaksanaan ya pilkada di Indonesia, termasuk tentang konsep umat yang akan kita sampaikan ini. Al-Mukarramun dirahmati Allah, di dalam Al-Quran bahwa salah satu istilah yang berkaitan dengan atau pembahasan manusia dalam konteks bermasyarakat, termasuk tadi berbangsa dan bernegara adalah istilah ummah. Sekali lagi istilah ummah. Kalau di Indonesia kan istilah ummah ini menjadi umat. Makanya kan bagaimana keadaan umat kita? Bagaimana keadaan umat Islam? Jarang kita katakan bagaimana ummah Islam kita katakan. Ya sama seperti misalnya kata filsafat. Sebetulnya asli katanya Arabnya falsafah. Tapi jarang kita pakai menggunakan kata dasar aslinya. Ya kita menggunakan kata T, filsafat. Nah ummah yang diterjemahkan ke Indonesia para jamaah ya dengan istilah umat ini menurut para pakar bahasa, para apa istilahnya ahli filsafat Islam kontemporer yang ingin melihat ya istilah-istilah ini dalam konteks kemasyarakatan secara mendetil, katanya banyak disalahfahami oleh orang. Sehingga itu sebabnya kami sampaikan pada kesempatan secara mudah-mudahan agak lebih mendetil. Nah istilah ummah ini dalam Al-Quran para jamaah disebut di dalam 64 ayat. Subhanallah. Istilah ummah ini disebut dalam 64 ayat. Ya, dalam 24 surah yang berbeda. Jadi jumlah surat 114, 24 surah ini berbicara konsep umat. Kami yakin seyakinnya jumlah 64 ayat ini lebih banyak Al-Quran berbicara konsep umat dibanding tentang sholat. Padahal sholat ini merupakan ya tiang agama. Amalan yang pertama dihisab di hari akhirat ya adalah sholat. Namun pembicaraan sholat di dalam Al-Quran dari 6.666 ayat menurut ya Imam Tantawi Al-Bantani sekali lagi 6.666 ayat kembali ke tadi hanya sedikit berbicara tentang sholat, lebih banyak dijelaskan oleh sabda Rasulullah SAW. 64 ayat ini bicara tentang umat dalam 24 surat yang berbeda. Al-Mukarramun dirahmati Allah, sebelum kita sampaikan lebih lanjut secara umum ya para pakar tafsir, para pakar filsafat Islam kemudian mencoba mengklasifikasikan ya 64 ayat yang tersebar dalam 24 surat tentang umat tadi ternyata digunakan oleh Al-Quran secara umum dalam 2 bentuk pemaparan. Sekali lagi ada 2 bentuk pemaparan dan masing-masing ada rinciannya lagi. Nah ini
tapi kita bicara garis besar umumnya. Nah, yang pertama, bahwa konsep umat ini dikaitkan terkait dengan makna yang harus bisa difahami kecuali dalam konteks ayat tersebut, atau istilahnya dalam satu makna saja. Jadi ketika ayat tersebut bicara walaupun ada kata umatnya, maka beda maknanya, bukan lagi umat seperti kita sebut tadi, jamaah dari orang beragama, tidak lagi. Ternyata para jamaah ada juga umat berarti waktu di dalam Al-Quran. Biar singkat. Kemudian yang kedua, ada juga umat yang berarti misalnya kelompok makhluk jin. Jadi umat disebut juga oleh makhluk atau jin. Ya, dalam surat Al-Jin ada, itu bisa didalami lebih lanjut. Kemudian juga ada juga berarti yakni burung yang terbang dengan dua sayapnya. Subhanallah. Makanya kalau kita apalagi nanti tadarusan kan tidak pernah berhenti kita tilawatil Quran selama 1 bulan para jamaah. Mungkin ada kata umat yang berbeda maknanya. Ternyata memang Al-Quran menyebut sesuai konteksnya, terutama ini harus kita waspadai. Ternyata umat berarti waktu, umat berarti juga makhluk jin, umat juga berarti burung coba, ya. Dan ada juga umat tentunya kalau dalam konteks ini manusia yang dikaitkan dengan nabi tertentu. Dalam Islam ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Kemudian yang kedua para jamaah, ini dalam konteks homonim atau satu makna sesuai konteks ayat itu saja. Ya, tidak bisa ditafsirkan lebih lanjut karena memang itu konteksnya. Yang kedua, makna umat ini secara umum berkaitan dengan persekutuan, perkumpulan, tidak lagi seperti burung tadi, tidak lagi jin tadi, tetapi hanya milik manusia. Yang kedua secara umum, dan ini lebih banyak cakupannya dari 4 ayat ini, umat ini berkaitan dengan persekutuan agamawi, persekutuan komunal umat atau makhluk manusia. Al-Mukarramun dirahmati Allah, sebelum kita lanjut terkait dengan masalah umat dalam Al-Quran ini izin kami sampaikan ada satu kisah dulu, ya. Kemudian nanti ada beberapa pendapat pakar baru kita simpulkan secara singkat. Pada suatu waktu dahulu ada seorang, ya kita sebutlah seorang khalifah. Seorang khalifah ini dia tidak mempunyai keturunan. Dia ingin menjaring salah satu calon pemimpin yang dinilai oleh dia layak. Karena zaman dulu para jamaah, apalagi kalau sistem khilafah dan kerajaan, bahwa sabda seorang raja, sabda khalifah ini sama dengan sabda Tuhan. Bahwa dia berbicara ini, bahasa kita ini sangat mandi, kalau di NTB ini kan, mandi omongan raja atau khalifah ini, tidak boleh dibantah. Hatta memutuskan ini boleh dipancung hari ini, harus diikutin. Karena bahasa dia mewakili bahasa Tuhan. Ya mungkin itu di zaman-zaman pertengahan dulu, termasuk di awal Islam. Nah cerita pendeknya, seorang khalifah ini ingin bahwa yang menjadi raja tidak dari keturunannya, tetapi dari orang yang berkualitas. Ya, yang berkualitas. Karena itu dia punya sayembara. Apa sayembaranya? Dia sampaikan ke generasi muda saat itu yang dianggap memiliki potensi menjadi pemimpin. Wahai anak muda, saya ingin di antara kalian 1 tahun ke depan ada yang menggantikan saya menjadi khalifah. Woi, namanya anak muda kan pasti terbayang, wah kalau jadi khalifah ini banyak yang kagum pada saya memiliki banyak fasilitas. Ya kalau zaman dulu itu ya barangkali paling tidak al-qasru, istana yang megah, kemudian ya hewan unta tunggangan, termasuk mungkin ya permaisuri, istri, ya pengiring dayang-dayang dan sebagainya. Langsung melayang pikiran dari anak muda yang berkumpul saat itu. Apa syaratnya baginda? Dia sampaikan syaratnya sederhana. Saya memiliki biji-bijian yang saya amanahkan kepada kalian yang berminat menjadi khalifah ini, pengganti saya, untuk ditanam dan disiram sebaik-baiknya. Setahun ke depan, catat di tempat ini saya ingin kalian presentasi. Bawa mana hasil dari biji-bijian itu. Ya nanti kalian cerita, pokoknya mana yang paling baik, itulah yang akan saya pilih menjadi khalifah pengganti saya. Walaupun Anda ada hubungan darah dan saya, tidak penting bagi saya, yang terpenting adalah Anda presentasi, bawa hasil itu. Cerita pendek para jamaah ya, ada di antara mereka, wah sudah 1 meter, dalam 6 bulan itu sudah 1 meter. Seketika sampai setahun, sampai 5 meter tinggi pohon tadi. Dengan pot yang dibuat begitu indah, dibuat sendiri potnya, karena mereka hanya menerima bijian dari raja. Sedangkan salah satu orang yang bernama Usaid,
Usaid orang yang alim sekali. Kalau Usaid ini ya apa istilahnya isim tasgir ya, dari kata asad yang berarti apa namanya? Asad ini singa, Usaid ini singa kecil, singa bajang. Ya. Usaid ini orangnya jujur para jamaah. Dia taruh biji ini disiram berkali-kali, kok enggak tumbuh-tumbuh. Dikasih pupuk, enggak tumbuh-tumbuh. Sampai setahun ceritanya enggak ada yang tumbuh di potnya dia. Nah teman-temannya yang mau datang ke tempat ajang ini, kampanye untuk presentasi ini dilihat, wah ini ada 5 meter, bagus, indah, potnya bagus-bagus. Dia sebenarnya malu mau datang, tapi dorongan ibunya, ayo nak, enggak apa-apa datang. Mungkin yang penting kita berpartisipasi, mungkin Allah bertakdir lain kepada kamu. Jangan hiraukan kata teman-temanmu yang lain. Di tempat ajang itu para jamaah cerita pendek, dia diolok oleh temannya. Wah si Usaid ini memang dasar pemalas, dasar kanak apa istilahnya bahasa kita ya, dayus atau apa istilahnya, yang tidak mau kerja keras pokoknya, yang lain tinggi-tinggi. Cerita pendek, yang lain-lain presentasi para jamaah, maju. Woi semua cerita saya baik-baik ini bagus. Raja tepuk tangan saja. Terakhir si Usaid ini malu mau maju. Diolok sama temannya, kamu Usaid, tidak ada apa-apanya kamu bawa hanya pot kosong katanya. Tidak usah pergi-pergi sana. Tapi kata raja, tidak usah begitu. Hormati perbedaan pendapat, hormati perbedaan pengalaman. Coba silahkan siapa namanya anak muda, silahkan maju, coba sampaikan apa pengalaman kamu. Disampaikan oleh dia. Mungkin dari semua peserta ini saya yang paling apes nasibnya Baginda. Saya coba dan berbagai cara, termasuk saya doakan tiap malam saya tahajud selama setahun. Kok tidak tumbuh-tumbuh pohon ini? Yang lain kan udah hebat, teman-teman saya tahu apa amalannya, apa ajiannya, berguru ke tuan guru mana mereka ini. Tapi apa kata Baginda? Pada malam ini saya umumkan yang berhak menjadi pengganti saya dialah Usaid ini. Orang kaget. Loh kenapa Baginda? Baginda enggak adil. Kalian tahu, biji yang saya kasih kemarin itu biji yang sudah saya masak, sudah saya rebus. Enggak mungkin akan tumbuh. Kalian inilah menipu saya. Kalian ganti rupanya itu. Wah semua menunduk malu para jamaah. Akhirnya kesimpulannya si Usaid ini menjadi khalifah ini. Menurut raja 2 kelebihannya. Apa kelebihannya? Pertama, dia ini jujur. Jadi dalam prinsip si raja ini pemimpin yang baik adalah yang jujur yang pertama. Jangan dibalik. Pemimpin yang baik itu jujur. Insya Allah kalau pemimpin jujur, amanah pasti dia. Atau istilah dalam teologi kenabian kita, dia pasti sidik, amanah, tablik, fatonah. Insya Allah. Ya, tidak perlu pintar, tapi kalau tidak jujur bagaimana? Justru kepintaran itu digunakan untuk ya membodohi rakyatnya kan begitu. Jadi kelebihannya kata dia lah kejujurannya. Atau amanahnya. Al-amin dia seperti Rasulullah lah, tapi Rasulullah lebih tinggi kan begitu. Yang kedua adalah tentang keberaniannya. Jadi karena itu kesimpulannya pemimpin itu minimal punya 2 ciri. Harus punya 2 syarat di samping agama. Apa ini jujur? Kedua adalah berani. Karena ada orang jujur tapi juga tidak berani juga akan kalah dia. Karena itulah diperlukan di samping dia jujur dia berani. Atau jangan dibalik juga, hanya mengandalkan keberanian lagu dia jujur. Nah ini yang buat merusak negara ini, merusak bangsa ini, mengandalkan keberanian tapi tidak jujur. Yang terpenting adalah kata kunci adalah keberanian dan kejujuran. Al-Mukarramun yang dirahmati Allah. Nah, dalam hal ini ternyata menurut para pakar, termasuk di sini disebut misalnya oleh salah satu dari tokoh atau mufassir kita yang terkenal yang kontemporer ya di Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab, mantan Menteri Agama kita juga dulu di akhir pemerintahan Ibu Megawati. Beliau menyebut bahwa ketika menyebut kata ummah para jamaah, ada 2 hal tersirat di sana. Jadi ummah ini terdiri dari kata amaya ummu yang berarti menuju. Di situ tersimpan 2 hal penting. Ya, yang pertama dalam kata ummah ini ada kata ummun atau ibu. Kemudian yang kedua ada kata imam. Makanya kalau kita bicara tentang konsep ummah dalam Al-Quran dan bisa kita terapkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, maka kalau kita menyebut kata ummah itu, di dalam ummah itu ada prinsip seorang ibu. Apa prinsip seorang ibu atau ummun itu? Makanya menjadi ummah. Ibu itu melahirkan anaknya. Kami tanya kepada pelungguh para jamaah yang dirahmati Allah. Ketika seorang ibu melahirkan anaknya, jangankan ketika dia sedang berada di dalam kelimpahan harta, melimpahnya rezeki, atau dalam kemewahan, dalam posisi sejahtera, dalam ketiadaan makanan sekalipun, adakah seorang ibu yang tega memakan anaknya?
Kami tanya sekali lagi, adakah seorang ibu sejati yang tega membunuh atau memakan anaknya ketika dia kelaparan? Bahkan katanya anak hewan yang paling buas sekalipun ketika lapar nggak tega memakan anaknya. Ya memang pengecualian ada hewan-hewan tertentu. Nah, kaitannya dengan masalah ummah ini para jamaah, maka ketika kita berada dalam sebuah komunitas satu umat, ya, maka yang mestinya ada di sana adalah kita saling melindungi, kita saling mengasihi, kita saling mengayomi. Kasih sayang di antara orang tersebut seperti seorang ibu terhadap anaknya. Makanya al-mukarramun dirahmati Allah, ini penting sekali. Kata kunci dalam umat ini adalah ada kasih sayang seorang ibu. Nah, satu contoh sebelum mungkin nanti hal lain, ini satu kisah yang penting juga di zaman Nabi Daud alaihissalam. Mungkin pelungguh pernah mendengar kisah, ada dua ibu yang memperebutkan anaknya. Apa maksudnya? Jadi begini singkatnya. Di zaman Nabi Daud terkenal sebagai tidak hanya seorang nabi atau rasul, tapi beliau adalah raja yang sangat bijak. Dalam seminggu para jamaah, Nabi Daud membagi waktunya menjadi satu untuk bekerja keras, tidak mau diganggu. Ketika beliau bekerja, ya, makanya katanya tangan beliau ini mampu melunakkan besi, melunakkan kawat. Itulah kuasa dari Allah. Beliau bekerja keras, juga bercocok tanam, menyelesaikan pertambangan dan seterusnya. Kemudian yang ada hari kedua, beliau gunakan untuk bertemu dengan rakyat. Di situ apa persoalan kemanusiaan silahkan disampaikan kepada beliau. Dan beliau akan selesaikan sesuai dengan hukum Allah. Terutama dalam kitab Zabur, secara seadil-adilnya, sebijak-bijaknya. Dan hari ketiga, beliau gunakan untuk mendalami kitab Zabur, membaca kitab Zabur, sampai ceritanya kalau beliau membaca, burung atau makhluk apapun pasti berhenti untuk mendengar saking indah suaranya beliau. Dan hari selanjutnya untuk keluarganya. Nah, di satu kesempatan ketika pengadilan dibuka untuk menyimak aduan dari rakyatnya, ada dua ibu berselisih tentang seorang anak, di mana masing-masing ibu ini mengaku bahwa bayi ini adalah anaknya. Ya, ternyata dia seperti sinetron ini ada bayi yang tertukar para jamaah. Akhirnya Nabi Daud ingin menguji kasih sayang seorang ibu ini. Apa kata beliau? Pengawal, kalau begitu gampang, bagi dua saja bayi ini, nanti masing-masing dapat setengah. Adil kan katanya. Ternyata ibu bayi yang asli ini para jamaah tidak tega. Tidak tega, anak ini dibagi dua. Apa katanya? Ya Nabi Daud, Rasulullah, saya ikhlas, tidak usah dibunuh anak ini, tidak usah dibagi. Biar anak ini menjadi milik ibu itu. Saya ikhlas, bukan itu anak saya, tidak usah dibunuh katanya, tidak usah dibagi dua. Nah, yang satunya justru bilang, nah itu kan kamu ngaku sekarang, sok-sokan aja ngaku anak saya sebagai anak kamu katanya. Tapi apa keputusan Nabi Daud para jamaah yang dirahmati Allah? Saya putuskan bahwa milik bayi ini adalah ibu yang minta jangan bayi ini dibelah tadi. Dia protes ibu yang sebelah, lu kenapa? Bukankah dia telah menyerahkan kepada saya? Yang saya tahu ibu yang sebenarnya tidak tega akan membunuh anaknya. Mendingan anaknya diasuh oleh orang lain dibanding anak itu dibunuh. Itulah ibu yang sejati. Karena itu saya putuskan dia yang punya anak ini. Nah, kaitannya dengan itu, maka sekali lagi dalam konsep ummah ini, idealnya ketika kita berada dalam satu kesatuan masyarakat, komunitas, maka kita akan saling mengasihi satu sama lain. Tidak ada di antara kita yang tega mengkhianati, menzalimi, atau apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain. Yang kedua, terakhir, bahwa menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, di dalam ummah itu sendiri harus ada imam, ada pemimpin yang akan menengahi, yang akan memberikan kata putus, yang menjadi tempat rujukan, tempat referensi dari seluruh umat yang dipimpinnya. Mana kelas pemimpin tersebut? Minimal seperti dalam kisah tadi ada, ya paling tidak ada tiga lah secara umum. Tentu nilai agamanya, dia menguasai ilmu-ilmu agama secara mendalam. Yang kedua adalah dia punya sisi amanah, bahwa dia ini dapat dipercaya. Dan yang ketiga adalah syaja'ah, bahwa dia ini memiliki keberanian. Mohon maaf para jamaah, untuk apa memilih pemimpin misalnya yang ternyata tidak memiliki keberanian, walaupun dia pintar, walaupun dia amanah, berarti dia orang penakut. Jangan memimpin orang lain, dirinya aja penakut, kan seperti itu misalnya. Jadi ini gambaran secara umum terkait dengan makna ummah di dalam Al-Quran. Nah, jika ada waktu pada saatnya nanti kita akan sebut mungkin pada pertemuan selanjutnya, kalau memang malam ini tidak cukup waktu, ada beberapa istilah lanjutan dalam ummah ini para jamaah dengan makna yang lebih spesifik,
Yang pertama ada ummah wahidah namanya, ada ummah wasat, ya, kemudian juga ada ummah muqtasidah, ya, dan seterusnya. Ini akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Mungkin ini sebagai pengantar kajian kita pada malam ini. Jika ada waktu akan kita lanjutkan. Ya, hadirin mukarramun yang dirahmati Allah, kalau tadi sudah dijelaskan tentang makna ummah menurut Profesor Datuk Quraish Shihab, di mana terdiri dari kata amma ya ummu yang berarti umun, ibu dengan imam. Maka di sini dalam waktu tersisa izinkan kami sampaikan pendapat dari salah seorang tokoh muslim kita yang bernama Imam Ar-Raghib Al-Asfihani dalam kitab Mufradat Al-Quran. Menurut Imam Raghib Al-Asfihani dalam kitab Mufradat Al-Quran, makna ummah ini ternyata, ya, dia bisa berarti perkumpulan manusia yang dipersatukan oleh urusan tertentu. Jadi kumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu urusan tertentu bisa bermakna ummah. Dan yang mempersatukan ini menarik, tidak hanya persoalan agama. Karena itu para jamaah, ketika kita kumpul di Masjid Islamic Center Hubul Waton pada malam ini, kita adalah satu umat di sini berdasarkan pendapat dari Imam Raghib Al-Asfihani. Kenapa? Ada satu faktor pemersatu kita, yakni faktor agama. Mana ini? Agama Islam. Dalam agama Islam lagi kita ingin mengkaji, ya, nilai-nilai agama, terutama malam ini adalah filsafat Islam dalam konteks kemanusiaan. Kemudian kata Imam Ar-Raghib Al-Asfihani para jamaah, tidak hanya masalah agama juga yang menyatukan umat tersebut, tapi ada persoalan yang lain, ya. Misalnya waktu yang sama atau tempat yang sama serta urusan yang sama. Ketika kita berada di Kota Mataram misalnya, ya, sekitar 2 hari lalu sekali lagi atau 3 hari lalu, Tiang juga sampun menyoblos, ya, di TPS 02 di Tanjung Karang Perumnas Ampenan, nggih. Ya. Maka dalam konteks ini kalau kita menggunakan istilah dari Imam Ar-Raghib Al-Asfihani para jamaah, maka yang ada di Kota Mataram hari ini, apakah dia muslim ataukah agama lain, mohon maaf seperti misalnya Yahudi, Nasrani, ya, ataupun Konghucu misalnya, maka dia boleh disebut umat juga. Jadi umat ini tidak mesti milik umat Islam, tapi itu ada umat Yahudi, ada umat Nasrani, ada umat Konghucu, ya, ada juga umat, ya, pokoknya umat lain. Selama apa? Kita diikat, disatukan oleh waktu yang sama, tempat yang sama, dan kepentingan yang sama. Ya, sudah bertentu kita di Kota Mataram pada saat ini atau 3 hari yang lalu, kita diikat oleh kepentingan sama, yakni pemilihan kepala daerah seperti kita sebut di mukadimah tadi. Maka kita semua yang memilih hari itu, ini adalah umat Kota Mataram. Di KLU umat, ya, KLU, umat pemilih KLU di Lombok Tengah, kemudian termasuk mungkin di Jayapura dan seterusnya. Ini menurut Imam Raghib Al-Asfihani. Namun di atas segalanya, para jamaah dirahmati Allah, ingin kami sampaikan bahwa secara umum, ya, sebagai kesimpulan pada malam ini, Al-Quran memberikan, ya, pembahasan yang begitu besar, tidak hanya sedikit terkait dengan persoalan umat atau persoalan kemasyarakatan. Bahkan sekali lagi, istilah umat ini yang disebut 64 kali dalam Al-Quran lebih banyak dari jumlah ayat tentang sholat dan tentang puasa. Coba tentang puasa, pelungguh buka kitab suci Al-Quran. Umumnya yang disampaikan oleh Tuan Guru kita, syarah tafsir dari Al-Baqarah 183 sampai 186 tentang puasa. Enggak lebih banyak dari 10 ayat. Hanya berapa ayat saja. Ini 64 ayat. Ya, ini yang pertama yang kami garis bawahi. Yang kedua para jamaah, ketika kita berbicara konsep umat menurut Al-Quran, maka umat ini di dalam Al-Quran harus dipahami dalam konteksnya. Karena ada juga umat yang bermakna makhluk lain di luar manusia. Mana itu? Ada umat bermakna makhluk jin. Dan ada juga umat bermakna burung. Dan ada juga umat bermakna waktu atau al-asr. Kesemua hal ini sekali lagi punya makna tersendiri, sehingga kita harus cerdas membacanya, menafsirkannya sesuai dengan konteks atau asbabun nuzul masing-masing ayat. Namun tidak kalah penting adalah tentu umat dalam Al-Quran ini berkaitan dengan kita sebagai manusia. Dan ini juga banyak penjelasan-penjelasannya. Ada ulama yang memahami
bahwa konteksnya umat Islam saja. Jangan sebut kata umatnya itu orang lain. Ada, seperti misalnya pendapat dari salah seorang tokoh yang selama ini paling sering menyebut kata ummah ini, misalnya Allah yarham Dr. Ali Syariati. Bagi dia ummah ini cakupannya luas, melebihi konsep negara dan bangsa, bahkan meliputi seluruh umat manusia. Nah, sekali lagi seperti itu. Namun ada juga yang memahami sekali lagi dalam konteks masyarakat Islam saja. Ya, seperti misalnya Profesor Quraish Shihab tadi, dengan catatan ada dua unsur di dalamnya, bahwa sebaiknya sesama umat Islam ini harus saling mengasihi, dan di antara kita ini harus ada imam yang kita patuhi bersama. Mungkin ini kesimpulan apa yang dapat kami sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi berkah buat kita. Yang tidak kalah penting adalah mari kita terus mengkaji kitab suci Al-Quran, karena kitab suci Al-Quran ini memiliki ayat-ayat yang tidak akan kering maknanya, apalagi kalau kita kaji dari berbagai sisi, sehingga wawasan kita lebih luas dan perilaku kehidupan kita akan menjadi lebih bijak, lebih menghormati perbedaan, lebih kasih sayang kepada sesama umat manusia, bil khusus pada umat Islam, dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat kami sampaikan pada malam ini. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Tuan Guru yang telah menyampaikan kajian pada malam hari ini. Mari, waktu tinggal 4 menit kurang lebih. Disingkat saja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman kita tentang umat selama ini adalah sekelompok orang-orang. Ternyata di sini di dalam Al-Quran yang dijelaskan tadi ada jin, ada burung, itu juga termasuk umat sesuai dengan konteksnya. Nah, apakah burung, jin dan lain sebagainya ini apakah dia termasuk umatnya Nabi? Nah, katakanlah Nabi Muhammad, kita umatnya Nabi Muhammad, apakah orang jin dan burung-burung ini juga termasuk umatnya Nabi Muhammad? Kemudian orang-orang yang non-muslim ini umatnya Nabi siapa? Karena kan umat ini kan ada pemimpinnya katanya tadi kan. Nah, lalu apa bedanya umat ini dengan jamaah? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari yang belakang tadi ya kami sampaikan, menarik sekali ya. Jadi sekali lagi umat ini harus dipahami dalam berbagai konteks, betul sekali Pak Haji. Dan pertanyaan pelungguh menarik, dan itulah yang kami harapkan dengan pertanyaan ini akan menjadi semakin dalam penjelasan kita. Tapi dari belakang dulu, tentang persoalan ummah ini apakah sama dengan jamaah? Ya memang secara umum ya, apalagi konteks sekarang, kalau kita berbicara tentang konsep jamaah, umumnya jamaah ini cakupannya lebih kecil. Ya misalnya seperti kita malam ini, ini jamaah Islamic Center ini. Misalnya umpama ada undangan habis sholat isya, oh ya ini di belakang di bawah ini ada orang menikah. Oh siapa menikah? Jamaah Islamic Center. Jarang dikatakan umat Islamic Center gitu ya. Karena jamaah ini memang sekumpulan orang ya yang berada dalam komunitas tertentu, bil khusus dalam komunitas umat Islam. Jadi angka anggotanya lebih sedikit. Sedangkan umat ini bisa sebenarnya sama dengan jamaah, bisa juga lebih luas dari itu. Jadi umat ini istilah yang sangat luar biasa, meliputi semua kelompok-kelompok tadi. Bahkan dalam beberapa pertemuan sebelumnya kita sebutkan ada istilah masyarakat dalam Al-Quran, ada disebut dengan syu'ub atau sya'bun, jamaknya syu'ub, ada qabilah dan qabail. Itu punya konteks masing-masing. Ya misalnya kalau qabilah itu adalah satu marga, ya satu apa istilahnya kayak kita ini umpama di Lombok ini ya, ada yang kalau kita menggunakan kata ini, ada yang berqabilah lalu, ada yang tanpa nama lalu seperti tiang ini, ada juga berqabilah Raden misalnya ya. Jadi dia punya kelompok suku-suku tertentu. Nah ada yang sya'ab, bangsa ini lebih luas, kayak kita bangsa Indonesia, ribuan qabilah di dalamnya. Nah tetapi kalau kita baca lebih dalam para jamaah, ternyata kata ummah ini meliputi itu semua, lebih luas dia. Ini kalau kita menggunakan pendapat dari Allah yarham Dr. Ali Syariati.
ya memang beliau khusus sekali mendalami konsep ummah ini, makanya beliau menulis sebuah buku khusus judulnya Ummah dan Imamah. Ini kata kuncinya. Nah, yang terakhir yang menarik sekali tentang burung dan jin. Kenapa kok Al-Quran menyebut burung dan jin itu sebagai ummah juga? Kaitannya dengan kata amma, umun dengan imam. Kami yakin para jamaah berdasarkan makna ini, dan itu harus kita yakin betul juga dalam surat Al-Jin itu, bahwa burung ini pasti dia punya pemimpin. Kita yakin itu. Ya, sama seperti lebah. Pokoknya hewan-hewan terbang ini pasti punya bos, punya kapten istilah dalam penerbangan misalnya kan. Makanya ketika burung yang terbang itu pasti ada yang memimpinnya untuk terbang, ada yang memerintah kapan dia balik, kapan dia landing, kapan dia sebagainya. Kami yakin. Sehingga dia ini tidak pernah dia lepas dari kelompoknya, dan itu berdasar perintah pemimpin. Apa kata pemimpin? Sami'na wa ta'na. Begitu juga dengan jin. Jin juga seperti kita dalam konteks tertentu punya imam, punya kelompok, punya bos, punya mungkin bupati, wali kota atau gubernur. Ketika dia menerbitkan sebuah SK, maka orang di bawahnya akan mentaatinya. Jika tidak, maka akan ada hukuman diberikan kepada siapapun yang tidak sami'na wa ta'na sesuai yang menjadi kesepakatan bersama. Jadi sekali lagi itu menarik Pak Haji, bahwa hewan ini pun ternyata mereka punya pemimpin, itu kata kuncinya. Termasuk surat An-Nahl, kemudian dan beberapa ayat dalam Al-Quran menjelaskan tentang persoalan itu. Wallahu a'lamu bishawab. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Demikian dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan lagi sekali kepada Al-Mukarram Dr. Haji Abdul Fattah MPhil yang telah menyampaikan kajian pada malam hari ini. Dengan berakhirnya jawaban tadi, maka berakhir pula kajian kita pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi